15 sampai dengan ayat yang ke-24. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sulit untuk memahami firman Kristus ini. Mudah dipahami, melakukannya yang perlu perjuangan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tadi baik-baik, ada 3 orang atau 3 kumpulan orang yang menolak kasih karunia, menolak undangan atau menolak keselamatan. Yang pertama adalah orang yang berdalih dengan cara yang santun. Yang pertama, yang kedua, yaitu orang yang membeli ladang, dan yang kedua juga memiliki alasan yang santun, ya, dengan kata maaf, kami tidak dapat bayar. Yang ketiga, orang yang baru nikah, ya, yang memiliki dalih tetapi dia tidak memiliki rasa menghargai, yaitu tuan atau orang yang memiliki perjamuan, dengan sedikit pun dia menyatakan rasa maaf. Oleh sebab itu, dari ketiga kelompok orang ini dapat kita buat judul khotbah ini, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menolak keselamatan. Sebab perjamuan kudus itu adalah perumpamaan tentang undangan Kristus mengenai keselamatan yang Dia sediakan melalui pengorbanan dirinya. Dia tinggalkan kehormatan, kemuliaan, kekayaan. Dia datang sebagai manusia, ya, untuk mengundang, ya, menawarkan karya keselamatan, kehidupan kekal kepada setiap orang. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu saya sampaikan, pada zaman itu sesuai dengan tradisi orang Yahudi, ketika ada orang yang mau berpesta, jauh hari sebelum dia berpesta, dia telah menyebarkan undangan, ya, baik berupa lisan sesuai dengan konteksnya. Jadi telah mereka sampaikan bahwa pada hari ini, tanggal ini, kami akan mengadakan pesta, ya. Jadi jauh-jauh hari telah diberitahukan kepada semua undangan, ada hajatan besar, ada perjamuan, ya, yang segera dilakukan. Saudara terkasih, kemudian tepat pada hari undangan itu dilakukan, maka si pemilik pesta mengutus kembali, yaitu hamba-hambanya, untuk mengingatkan bahwa hari inilah pesta itu. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, saudara terkasih, bahwa mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24 tentang orang-orang berdalih dan kepada siapa akhirnya undangan itu disebarkan dan siapa yang menentukan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat sebelumnya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, sesuai dengan perikop dikatakan siapa yang akan diundang. Yang diundang itu semua. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada orang-orang ketika
perumpamaan tentang kerajaan Allah, perumpamaan tentang hidup yang kekal melalui kebiasaan-kebiasaan orang pada saat itu kalau hendak melakukan pesta. Maka dikatakan oleh firman Tuhan yang terkasih, ada 3 orang yang berdalil di sini. Ayat 15 berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Yang pertama ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Kalau berbicara tentang ladang, ini berbicara tentang harta, berbicara tentang pencapaian-pencapaian apa yang sudah didapatkan di dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang yang pertama ini, saudara terkasih, tidak mengerti, tidak memahami bahwa ada harta yang lebih indah daripada harta yang dia capai. Sekalipun dia memberikan jawaban yang sopan, sekalipun dia memberikan kata-kata yang membuat pemilik pesta ini memaklumi dengan kata maaf. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita manusia di zaman sekarang ini, saudara terkasih, lebih mementingkan harta duniawi daripada harta yang sesungguhnya. Tuhan Yesus tadi berkata, saudara terkasih, ada perjamuan makan, pesta. Terkadang saudara terkasih, hal-hal yang baik bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk menerima apa yang lebih baik, yang terpenting dalam kehidupannya. Tidak salah orang memiliki harta, tidak salah orang memiliki ladang seperti di dalam ayat yang ke-18 ini, saudara kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjadi renungan bagi kita pada saat hari ini, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama dari hidup kita selain daripada harta? Saya boleh katakan, saudara kasih, yang membuat dia tidak datang dalam perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan, sebab ini adalah perumpamaan, bukan pesta seperti pesta yang kita lihat, yang kita datangi, yang kita lakukan. Tetapi ini adalah perjamuan hidup yang kekal. Janganlah kiranya hal-hal yang baik yang kita temukan menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang terbaik. Jangan harta itu baik, harta itu perlu, harta itu penting, tapi masih ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar apa yang kita raih di dunia ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah hal yang pertama. Kalau saya katakan ini, bila harta ini, bila harta, memang kata-katanya enak didengar. Setelah itu dia muangan nolak pesta dan duri roh. Bahasa baru menomor tahu lebih ham. Dulu lo berengku. Saya terkasih dalam nama Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Yang kedua, saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah orang yang berdalih oleh karena dia baru membeli. Dikatakan di sini, saudara yang terkasih,
terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada ayat yang ke-19 yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kediri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Saudaraku, lembu ini lama pekerjaan. Ya, yang kiri mau jual sehari ini mau kira-kira 5 maaf muncul bila kerja. Ya, ini juga hal yang baik, bahkan ini penting, perlu dalam hidup kita. Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang penting. Pekerjaan menjadi sesuatu yang harus kita miliki, saudara. Tetapi janganlah hal-hal yang baik ini, hal-hal yang perlu ini menjadi alasan bagi kita untuk kita menolak undangan Kristus, menolak keselamatan yang telah sedia sediakan bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memang dia berkata maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kediri dan aku harus pergi mencobanya. Ini lembu pekerja, mungkin akan dia coba. Apakah dia sehat untuk membajak sawah-sawah? Dan dia saja terkasih. Si pembeli lembu ini yang berbicara tentang pekerjaan ini. Ada satu yang utama, yang lebih penting daripada pekerjaan, yang ingin mau saya katakan kepada saudara, kepada kita hari ini, saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita cari yang lebih perlu daripada yang apa yang kita miliki. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Apa kata firman Allah di sana? Sangat Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Puji Tuhan. Dan Yesaya saudara terkasih ayat pasal yang ke-55 ayat 6. Mari kita bacakan bersama. Carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Dia dekat. Allah telah menawarkan diri, telah memberikan kepada kita keselamatan kekal. Yesus datang. Tuan rumah atau pemilik pesta itu adalah Yesus Kristus. Dia menawarkan keselamatan kepada saudara. Dia menawarkan kasih karunia kepada kita. Tetapi jawaban orang kedua, maaf. Maafkan kami. Seorang yang terkasih, saya katakan kita kerja di paku. Sebab saya pernah membaca sebuah buku mengenai manusia yang disaruh dari Alkitab. Katanya seperti ini. Manusia atau orang perlu beragama, harus memiliki agama. Supaya apa? Supaya orang tersebut bermakna. Puji Tuhan, bermakna bagi orang lain. Yang kedua, manusia perlu kerja. Supaya apa? Supaya berguna. Karena Rasul Paulus berkata, kerjalah. Bagi siapa yang tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Tetapi firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan hanya untuk makanan saja. Amin. Amin. Kita bekerjalah untuk kerajaan Allah. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang yang ketiga dikatakan di sini pada ayat yang ke-20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Tidak disertai dengan rasa minta maaf. Dengan kata lain, sama sekali tidak menghargai sang pengundang. Yang cinta keluarga itu perlu, harus, ya, mencintai orang tua, mengasihi istri, menyayangi suami itu perlu, bahkan itu harus kita miliki. Tetapi jangan